Shalom, selamat siang Pak, Bang, teman dan sekalian. Perkenalkan, nama saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kali ini, saya diberi soal T07 dengan function. Pada tugas kali ini, Anda akan mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Di bagian akademik, Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang mensimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya, sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah atau disebut dengan course, mahasiswa atau disebut dengan student, dan rencana studi atau disebut dengan enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Yang pertama, sebuah course memiliki kode mata kuliah atau disebut sebagai code, nama mata kuliah atau disebut dengan name, kredit atau disebut dengan kredit, dan nilai minimum atau ditandai dengan passing grade. Aturan besaran nilai kredit adalah 0, lebih kecil dari kredit, lebih kecil sama dengan dari 8. Yang kedua, seorang student memiliki NIM atau ditandai dengan ID, nama mahasiswa atau ditandai dengan name, angkatan atau ditandai dengan year, jam program studi atau ditandai dengan studi program. Yang ketiga, sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Satu enrollment terikat pada suatu semester di satu tahun akademik atau academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan atau ditandai dengan grade. Yang keempat, terdapat 3 semester ganjil atau disebut dengan odd, genap even, dan pendek short. Yang kelima, terdapat 8 opsi nilai grade A, AB, B, BC, dan C, D, E, dan yang terakhir yaitu T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default diset dengan non. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.0, dan 0.0. Untuk nilai huruf T, dan ketika nilai belum diberikan, maka akan diberi dengan nilai angka 0.0. Kemudian, diketahui pada soal, simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Yang pertama, membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi create course. Dan yang kedua, menampilkan informasi dari sebuah course ke studio out dengan menggunakan fungsi print course. Dan yang ketiga, membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student. Dan yang keempat, menampilkan informasi dari seorang student ke studio out dengan menggunakan fungsi print student. Dan yang kelima, membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment. Dan yang terakhir, yang keenam, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke studio out dengan menggunakan fungsi print enrollment. Kemudian, diketahui pada soal, memperhatikan kompleksitas persoalan, Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat, Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butet, tanpa berpikir 2 kali, ia pun bersedia membantu. Dan pada soal T07, solution design, semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik.h, entitas atau course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur. Sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada akademik.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas atau akademik.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi.
Implementasi yang dikerjakan butet harus merujuk pada spesifikasi. Dan adapun output format yang diketahui pada T07 ini yaitu berikut adalah format keluaran untuk setiap upaya menampilkan informasi dari entitas. Yang pertama, print course. Print course ini akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol PIP sebagai separator. Dan yang kedua, print student akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol PIP sebagai sebagai separator. Dan yang ketiga, print enrollment akan menampilkan sebuah kode mata kuliah, NIM mahasiswa, akademik, semester, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai atau angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format 2 digit nilai per versi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol PIP sebagai separator. Adapun complication yang diketahui pada T07 kali ini yaitu proses komplikasi harus menyertakan program dan akademik.c yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi sebuah T07.c. Di sini untuk mengcompile-nya sudah diketahui seperti pada soal ini. Kemudian dari komplikasi akan dihasilkan sebuah berkas executable T07. Dan adapun case T07.c yaitu case ini digunakan sebagai contoh demonstrasikan. Berikut adalah keluaran yang diharapkan. Keluaran yang diharapkan pada T07.00. Dan lanjut ke case ke-1. Berikut adalah keluaran yang diharapkan pada T07 underscore 01 dan case 2 T0702. Berikut adalah keluaran yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu case 3 T073. Berikut adalah keluaran yang diharapkan. Baik, saya sudah membaca soal T07 pada kali ini dan kita lanjut ke kondisi saya yang saya buat di Akademik C. Di sini saya membuat //12S25008 strik rapi batubara yang menandakan kondisi saya. Kemudian lanjut ke pembahasan C, include academic.h. Di sini academic.h itu memanggil file header buatan sendiri yang isinya deklarasi struct sama enum yang dipakai di kode ini. Kemudian lanjut ke studio.h yaitu memanggil library standar C buat input atau output. Kode ini wajib ada biar kita bisa pakai kayak sebagai fungsi kayak printf dan sebagainya. Kemudian sini ada saya buat include stdlib.h dan include string.h. Di sini library pada kali ini memanggil library standar dibuat untuk utilitas dan manipulasi string. Yang string.h ini penting kali kalau karena kita bakal banyak untuk pakai str copy nanti pada kode yang saya akan bacakan berikutnya. Kita masuk ke program yang ini. Di sini saya membuat char grade to x enum grade t grade. Pada kode yang saya bacakan sebelumnya yaitu menunjukkan di sini saya membuat fungsi buat nerjemahin sebuah tipe data enum grade t yang isinya cuma kode jadi teks biasa yaitu a, b, c dan seterusnya. Di sini saya membuat biar supaya enak nanti kita baca di printf. Kemudian lanjut ke sebuah switch grade. Switch grade ini ngecek isi dari grade itu apa. Kemudian ada di sini saya buat case grade A return A, case grade AB return AB, case grade B return B, case grade BC return BC, case grade C return C, case grade D return D, case grade E return E, case grade T return T, case grade none.
Di sini kode yang saya bacakan sebelumnya, kalau enumnya grade A, maka fungsi ini bakal ngembaliin huruf A. Begitu terus sampai bawah, sampai case grade non. Ini kalau nggak ada nilainya masuk ke default dan ngembaliin non. Kemudian kita lanjut ke kode Volt Calculated Performance. Di sini fungsi membuat ngitung bobot nilai atau SKS dikali bobot huruf. Tipe data float karena hasilnya pasti ada desimalnya. Kemudian di sini saya membuat float value. Di sini nyiapin sebuah variabel value buat nyimpan angka bobot sementaranya. Kemudian lanjut ke switch grade yang di sini menandakan bahwa sama kayak fungsi sebelumnya, tapi ini buat mengubah nilai huruf jadi angka. Nah, misal grade A diubah menjadi 4.0, grade C jadi 2.0 dan seterusnya. Kalau E, T atau non otomatis dapat 0.0. Kemudian di sini saya langsung mereturn value atau kredit. Di sini, nah pada kode kali ini rumus akhirnya angka bobot yang udah didapat tadi langsung dikaliin sama SKS matkulnya atau kredit, terus hasilnya dikembaliin. Kemudian lanjut ke bagian fungsi print atau untuk menampilkan datanya. Di sini saya membuat void print course course. Di sini penjelasannya untuk membuat fungsi khusus buat nyetak data matkul ke layar pakai void karena fungsi ini nggak ngehasilin nilai apa-apa, tetapi murni cuma buat print. Kemudian di sini saya langsung memvoid print student dan penjelasan untuk print f, print %s, dan %d untuk menampilkan integer, %s, n, course code, course name, course credit, grade to text, dan course dot pass. Kemudian sini saya membuat kode C yaitu void print student struct student t student. Di sini sama mirip kayak di atas pada void print course yang saya bacakan sebelumnya. Tetapi ini tugasnya untuk nyetak detail data mahasiswa, NIM, nama, angkatan prodi. Kemudian sini saya membuat void print enrollment. Sebelum saya menjelaskan void print enrollment ini, di sini saya membuat print f untuk menampilkan hasil dari void print student, yaitu %s, and student ID, student.name, student.year, student.study program. Kemudian pada kode void print enrollment, struct enrollment t enrollment, di sini kode ini buat nyetak data ngambilin matkul atau bisa kita sebut dengan KRS. Di sini juga saya menginclude performance, calculate performance, enrollment.grade, enrollment.course, credit. Di sini sebelum di print, di sini saya memanggil fungsi calculate performance dulu buat ngitung total bobotnya. Terus disimpan di variabel sebuah performance. Dan untuk menampilkan hasil dari performance itu yaitu seperti %s, %2f. Kemudian lanjut ke bagian fungsi konstruktor. Di sini membuat data baru dengan struct course t, create course, char kode, tipe data char name, using short credit, enum grade t, passing grade. Di sini tujuan kode yang saya bacakan itu untuk membuat nyimpan data mata kuliah baru ke dalam struct course t, dan lanjut ke struct course t CRS. Di sini saya membuat variabel CRS dengan tipe data struct course t. Ini untuk bertujuan untuk buat
menampung data sementara atau menampung datanya sementara. Kemudian lanjut ke strcpy atau string copy, crs titik code, str copy crs name dan name. Di sini di dalam bahasa C kita nggak bisa memindahin teks ke array char pakai tanda sama dengan. Jadi pada kode bahasa C ini, jadi wajib pakai strcpy atau string copy buat nyalin isi code ke dalam crs.code. Di sini juga saya membuat crs credit sama dengan credit yang tujuannya untuk kalau tipe datanya angka atau enum, tinggal masukin langsung pakai tanda sama dengan. Sini saya langsung mengreturn sebuah crs yang bertujuan untuk membalikkan struct yang udah keisi penuh biar bisa dipakai kembali. Kemudian lanjut ke struct student create di create student. Di sini konsepnya sama persis kayak fungsi di atas, tapi ini buat masukin data pendaftaran mahasiswa baru ke struct student di. Kemudian lanjut ke struct enrollment T, create enrollment. Di sini fungsi buat nyambungin data mahasiswa sama mata kuliah yang diambil. Kemudian lanjut ke M course, M student. Di sini struct course dan student yang udah ada tinggal di assign langsung ke dalam struct enrollment. Kemudian sini saya M grade non yang bertujuan untuk secara default pas awal mahasiswa ngambil sebuah matkul nilainya di set ke grade non karena kan emang belum ada nilainya pada sebelumnya. Dan kemudian saya akan menjelaskan sebuah return M yang ini akan mengembalikan nilai dari M dan akhir dari program. Baik, saya sudah menjelaskan kode bahasa C saya pada soal T07 kali ini, dan kita dapat mengerannya sesuai dengan yang diketahui pada soal T07, yaitu dengan mengcompile gcc T07 yang ini, kita copy langsung ke new file di terminal, enter. Dan ini buku yang dikeluarkannya dan ada pada hasil yang dikeluarkan pada T0700.c yaitu 10S1002 pip procedural programming pip 2 pip D sesuai dengan output yang diharapkan pada T0700. Maka kita lanjut ke T07701 yaitu enter. Kemudian enter, maka output yang diinginkan pada soal T0701 yaitu 12S22999 pip Biro Sublink pip 2022 pip Information System sesuai dengan output yang diinginkan. Lanjut ke T0702 di enter, enter. Baik, output yang dikeluarkan yaitu 10S1002 pip procedural programming pip 2 pip D dan 12S2299 Virus Sublink pip 2022 pip Information System dan 10S1002 pip 12S22999 pip non pip 0.00 dan 10S1002 pip 12S22999 pip AB pip 7.00 sesuai dengan output yang diinginkan pada case 2 yaitu T0702.c. Kemudian
Coba. Lanjut ke sebuah tes 03 dengan mengcompile gcc t0703.c, Bang, banyak misalnya seperti yang ada di sini. enter, dan tes 03 kita copy, Baik, hukumannya sudah Copy. sesuai dengan enter, permintaan pada soal. Baik, sekian. dan output yang dikeluarkan pada case 3 T0703.c yaitu 12S1102 pip Visual Programming pip 2 pip D, dan 10S1002 pip Procedural Programming pip 2 pip D, 12S22999 pip Hero Sublink pip 2022 pip Information System, 12S1102 pip 12S22999 pip non pip 0.00, dan 10S1002 pip 12S2299 pip non pip 0.00, 12S1102 pip 12S22999 pip A pip 8.00, 10, dan yang terakhir yaitu 10S1002 pip 12S22999 pip AB pip 7.00. Baik, output yang diinginkan pada case 3 T0703.c sesuai dengan hasil kode saya, yaitu seperti ini. Maka saya dapat simpulkan bahwa kode bahasa C saya sesuai dengan output input yang diinginkan pada T07 yang Bapak berikan. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, dimakan. Tuh, agak tinggi kan itu. Ah, iya. Apa itu?